Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nurula, NIM 18032029, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menerangkan tentang pembelajaran puisi pada kelas 10 SMA. Media pembelajaran yang saya gunakan berupa PowerPoint yang akan ditayangkan di depan kelas. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu 3.7, mengidentifikasi unsur-unsur teks pembangun puisi yang diperdengarkan. Selanjutnya, IPK atau tujuan. Di sini terdapat beberapa tujuan atau IPK. Kalian bisa pause atau screenshot video ini agar kalian mengetahui apa sih tujuan atau IPK dari pembelajaran puisi. Selanjutnya terdapat materi dalam pembelajaran puisi. Yang pertama adalah unsur puisi. Unsur puisi terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama tema, rima, citraan, gaya bahasa, dan irama. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu karya tulisan. Adalah rima. Rima adalah perulangan bunyi yang berselang baik dalam lirik, sajak, maupun pada akhir lirik sajak yang berdekatan. Selanjutnya adalah citraan. Citraan bisa juga disebut sarana kepuitisan yang digunakan oleh penyair untuk memperkuat gambaran, pikiran, dan perasaan pembaca. Sarana ini berkaitan erat dengan pengalaman indrawi penyair atas objek-objek yang disebutkan atau diterangkan dalam puisi. Gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya adalah irama atau ritme. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan variasi. Misalnya karena adanya rima, perulangan kata, perulangan bait, tekanan-tekanan kata yang bergantian, keras lemahnya karena sifat konsonan dan vokal, atau panjang pendeknya suatu kata. Setelah kita memahami unsur-unsur puisi, kita beralih ke materi, yaitu mempelajari tentang ciri puisi. Ciri puisi terdapat dua macam. Yang pertama, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan dalam puisi lama adalah jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata,
tiap baris dan irama. Selanjutnya adalah puisi baru. Puisi baru yaitu yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan baku puisi lama. Puisi baru memiliki bentuk tipografi yang lebih luas dan bebas jika dibandingkan dengan puisi lama, baik dalam baris, rima, ataupun suku kata. Selanjutnya adalah ciri-ciri puisi lama. Yang pertama adalah dipengaruhi kebudayaan, yang kedua berisi nasihat, yang ketiga terikat aturan, yang keempat mengarang tidak diketahui, yang kelima disampaikan secara lisan. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama jenis-jenis puisi baru, dan yang kedua jenis-jenis puisi lama. Yang pertama adalah romans. Romans adalah sajak yang berisi curahan atau perasaan cinta. Yang kedua adalah balada. Balada yaitu sajak yang berisi cerita atau kisah. Yang ketiga adalah elegi. Elegi adalah sajak yang berisi curahan atau perasaan cinta. Yang keempat adalah himne. Himne adalah sajak yang berisi pujaan atau pujian kepada Allah atau tanah air. Selanjutnya adalah satire. Satire adalah sajak yang berisi kritik, sindiran, atau ditunjukkan untuk menyindir kebobrokan moral dan kepajangan sosial. Selanjutnya adalah ode. Ode adalah sajak yang berisi sanjungan kepada orang yang dianggap berjasa dalam masyarakat seperti pahlawan. Dan yang terakhir adalah epigram. Epigram yaitu slogan, semboyan, atau sajak yang berisi ajaran hidup. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis puisi lama. Pertama adalah saloka, mantra, pantun, gurindam, syair, dan talib. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat karya puisi. Yang pertama adalah menentukan gaya puisi. Yang kedua, menentukan tema dan judul puisi. Yang ketiga, membayangkan suasana yang akan ditulis dalam sebuah puisi. Yang keempat, menggunakan gaya puisi. Yang kelima, membayangkan puisi seindah mungkin. Dan yang terakhir adalah menulis karya puisi. Di sini saya memberikan contoh puisi karya Khairul Anwar yang berjudul Aku. Kalian bisa post video atau screenshot untuk memahami contoh puisi. Setelah pemaparan materi pembelajaran puisi, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan. Demikian penjelasan materi pembelajaran puisi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.